saya Raditya Saputra dengan NPM 247106001. Di video ini saya akan menjelaskan penjelasan tentang tugas saya dari semester 1. Yang pertama itu ada tugas 2. Habis itu ada nomor 1.py, nama filenya. Jadi penjelasannya, codingan ini merupakan bilangan genap yang menampilkan hanya angka genap dari sebuah daftar menggunakan perulangan for dan kondisi if. Ini adalah codingannya, dan ini adalah tampilan dari hasil codingannya. Setelah itu yang kedua, codingan kedua ini itu tebak penjumlahan. Nah, maksud dari codingan itu adalah meminta dua angka, menjumlahkan, lalu mengecek apakah jawabannya benar atau salah. Nah, ini adalah codingannya, dan kalau misalnya di running akan muncul tebak-tebakan angka seperti ini. Coba kita tes ya. Angka pertama 2, angka kedua 4. Berapa jumlah kedua angka tersebut? Nah, kalau kita jawab 6, hasilnya good job. Oke. Setelah ini adalah codingan ketiga. Codingan ketiga ini adalah perbandingan angka, yaitu membandingkan dua angka dan menampilkan mana yang lebih besar atau jika sama. Nah, kalau misalnya ini adalah codingannya, kalau misalnya kita running akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini nama mahasiswa nih. Kita tulis saja Fulan. Nilai UTS ya 50 lah. Nilai UAS 60. Hasilnya Fulan Anda belum lulus. Fulan ya kurang beruntung Fulan ya. Nah, setelah tugas 2 kita akan membahas tugas ketiga. Yang pertama kita nomor 1 dulu. Untuk nomor 1 itu codingan itu adalah operator aritmatika, yaitu menunjukkan penggunaan operator pembagian, sisa bagi, dan pembagian bulat pada bilangan float dan integer. Ini merupakan codingannya. Apabila kita running akan muncul seperti ini. Setelah itu yang nomor 2. Yang nomor 2 itu operator penugasan. Itu menjelaskan penggunaan operator plus minus dan lain-lain untuk memperbarui nilai variabel secara langsung. Ini merupakan codingannya. Dan apabila di running akan muncul seperti ini. Setelah itu nomor 3. Nah, nomor 3 itu adalah operator keanggotaan, yaitu menggunakan in dan not untuk memeriksa apakah suatu nilai ada atau tidak di dalam list. Nah, ini adalah codingannya, dan apabila di running akan muncul seperti ini. Setelah itu yang nomor 4. Nomor 4 itu operator identitas. Operator identitas ini menggunakan is dan is not untuk membandingkan apakah dua variabel menunjuk ke objek yang sama. Nah, ini merupakan codingannya. Dan apabila kita running akan muncul seperti ini. Setelah itu yang nomor 5. Nomor 5 itu operator logika, menjelaskan penggunaan and, or, and, dan not untuk operasi logika pada kondisi. Nah, ini adalah codingannya. Dan apabila kita running akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita akan tugas kelima. Tugas kelima itu ya sebentar ya, saya cari dulu materinya. Sesi 5. Nah, sesi 5 ini. Untuk sesi 5 itu tentang fungsi. Itu adalah codingan Python operator logika. Kelida itu di sini ada tentang jumlah hari dan membuat daftar makanan dan minuman. Nah,
Di sini fungsinya mengecek kondisi menggunakan AND, OR, dan NOT. Prosesnya mengambil dua nilai, lalu meriksa apakah kondisi tertentu terpenuhi. AND, true jika kedua kondisi benar. OR, true jika salah satu kondisi benar. NOT, membalikan nilai bulan. Oke, kita running dulu. Nah, setelah di running akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat yang codingan kesimpulan. Codingan kesimpulan ini adalah codingan list, tuple, dan dictionary. Fungsinya itu menunjukkan cara membuat, mengakses, mengubah, menambah, dan mengiris atau slice data pada list, tuple, dan dictionary. Nah, ini merupakan codingannya. Dan apabila kita running akan muncul seperti ini. Setelah itu kita akan pembahasan tugas ke-6. Ya, yang pertama nomor 1. Codingan nomor 1 itu tentang program penentu nilai atau match case. Fungsinya menentukan indeks huruf berdasarkan nilai yang dimasukkan. Konsepnya itu menggunakan struktur kontur match case untuk memilih output. Nah, ini adalah merupakan codingannya. Dan apabila kita running akan muncul seperti ini. Untuk nomor 2-nya itu adalah program kolom kubus dan balok. Kalau saya menghitung set operasi aritmatika, ini akan codingannya, dan setelah kita running akan muncul seperti ini. Oke, untuk nomor 3. Untuk nomor 3 ini adalah menghitung hasil segitiga. Jadi kita masukkan codingan. Setelah itu sebentar cuy. Nah, untuk nomor 3 itu segitiga. Ini codingannya apabila di running akan muncul. Nah, ini kan itu kita nyari alasnya, kita lanjut sendiri. Nah, contohnya tingginya 7 dan akan menghasilkan seperti ini. Oke, nomor 4 Fibonacci ya. Fungsinya itu menghasilkan deret Fibonacci menggunakan fungsi rekursif. Maksud pemanggilan fungsi di dalam fungsi dan pengendalian alur if else. Ya, ini adalah codingannya. Nah, apabila di running akan muncul seperti ini. Masukin nilai x, kita masukin nilai x7. Nah, ini muncullah seperti ini deretannya. Itu nomor 5, data siswa. Siswa ini kita menggunakan div data siswa print. Inilah codingannya, dan apabila kita running akan muncul seperti ini. Step nomor 6. Nomor 6 itu fungsi biodata aux dan quarks. Fungsi menampilkan biodata dengan portable dictionary konsep memakai parameter. Ini merupakan codingannya, dan apabila kita running akan muncul seperti ini. Setelah itu kita ke tugas 11 nomor 1. Nah, untuk tugas 11 ini, untuk codingan nomor 1-nya itu adalah program course generator dengan tuple. Penjelasan membuat fungsi course generator untuk menghasilkan koordinat acak berupa pasangan. Kemudian dilakukan pengecekan posisi koordinat yang menggunakan matcase. Misalnya apakah di pusat 00 dan kiri akan atas atau di bawah. Ini merupakan codingannya, dan apabila di running akan muncul seperti ini. Itu nomor 2. Untuk nomor 2 itu program course generator dengan dictionary. Penjelasan
Mirip dengan yang pertama, tapi setiap koordinat disimpan sebagai dictionary. Fungsi menghasilkan list dictionary koordinat acak. Matris digunakan untuk membandingkan nilai X dan Y pada dictionary dan menempelkan posisi. Ini kan codingannya. Dan apabila kita running akan muncul seperti ini. Untuk nomor 3. 3 itu program cost generator dengan class point. Nah, penjelasannya membuat class point yang memiliki atribut X dan Y serta metode untuk menempelkan koordinat. Fungsi cost generator membuat list object point dengan koordinat acak. Matcast digunakan untuk memeriksa apakah koordinat di pusat atau posisi tertentu, pemakaian cache point, dan pemeriksa object point dengan nilai X dan 0 dan Y dan 0. Ini adalah codingannya, dan apabila kita running akan muncul seperti ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau materi yang saya telah berikan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.